kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan, semua baik dan sehat. Dan kita telah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 15. Sengaja saya lompat karena seharusnya Mazmur 14 malam ini, tetapi karena Mazmur 14 memiliki kembaran Mazmur dalam Mazmur 53, jadi saya pikir untuk Mazmur 14 kita akan bahas berbarengan dengan Mazmur 53. Jadi kita lompat ke Mazmur 15 malam hari. Mazmur 15 kita akan lihat ayat pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur 15 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Jika sudah menemukannya, kita baca silih berganti. Ayat pertama, jemaat dan simpatisan. Ayat kedua, demikian silih berganti hingga ayat kelima. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak mencela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersikir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Kami dapat berkumpul bersama, bernyanyi memuji nama-Mu, dan kami memiliki kesempatan untuk belajar firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau berikan kami hikmat, agar kami semakin dewasa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami semakin dapat menjadi anak-anak-Mu yang hidup benar, hidup berkenan di hadapan Engkau, sehingga menjadi terang dan garam bagi dunia ini, tengah-tengah kejahatan dan kegelapan dari dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Kau berikan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran dan bukan kesesatan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Mazmur 15 ini tidak dapat dilepaskan dari Mazmur 14 sebenarnya. Karena kalau kita baca Mazmur 14, kalau kita pernah baca Mazmur 14, kita akan menemukan Mazmur 14 itu berbicara tentang kondisi manusia berdosa. Bahkan Mazmur 14 dikutip Paulus dalam Roma pasal 3 untuk mendeskripsikan, untuk menggambarkan bagaimana keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Jadi Mazmur 14 menggambarkan ini, dan Mazmur pasal 15 memberitahukan bagaimana caranya orang bisa hidup bersama Tuhan. Bagaimana caranya? Tadinya dia manusia berdosa berdasarkan Mazmur 14, maka ada sesuatu yang harus terjadi pada dirinya yang dapat mengubah dia sehingga dia bisa merasakan Mazmur 15. Mungkin minta tolong Igor kecilkan sedikit speaker. Jadi ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Yang tadinya Mazmur 14 dia berdosa, dia tidak menyenangkan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak mencari Tuhan, dan dia jauh daripada Tuhan. Tetapi kini di Mazmur 15 dia berubah. Ya saudara, maka dari sebab itu Mazmur 15 menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk dipelajari oleh semua orang. Karena ini bicara tentang gimana cara saya bisa masuk surga. Kan begitu. Ini berbicara mengenai bagaimana saya orang berdosa seperti yang dideskripsikan Mazmur 14, supaya saya bisa kembali kepada Tuhan, tinggal bersama dengan Dia. Jadi Mazmur 14 ini menjawab satu pertanyaan penting dalam hidup ini. Pertanyaan paling penting, dan saya rasa tidak ada pertanyaan yang lebih penting daripada ini.
yaitu siapa yang berhak tinggal bersama Tuhan. Siapa yang berhak tinggal bersama Tuhan? Saudara, Mazmur pasal 15 memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas. Siapa yang bisa tinggal bersama Tuhan? Mazmur 15 menekankan bahwa mereka yang bisa tinggal bersama dengan Tuhan adalah mereka yang memiliki kebenaran yang sempurna. Adalah mereka yang memiliki kehidupan yang sangat murni, yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang tidak pernah serong ataupun bengkok hidupnya. Bahkan digambarkan sebagai orang yang punya percakapan yang sangat manis dan tindakan yang sangat murni. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah manusia bisa melakukan itu semua? Kan begitu. Hidup tidak bercela, mendapatkan kesempurnaan yang sejati. Makanya Tuhan kan turunkan Taurat sebagai aturan-aturan untuk dipatuhi. Tuhan katakan kepada Musa, siapa yang melakukannya akan hidup. Tapi pertanyaannya, bisakah manusia melakukan itu? Jawabannya tidak bisa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup dalam keadaan yang sangat-sangat sempurna. Tidak bisa. Maka dari sebab itu, Taurat difungsikan oleh Tuhan untuk memimpin kita kepada Kristus. Taurat memberitahu kita bahwa kita manusia berdosa. Taurat memberitahu kita bahwa dosa yang kita lakukan harus dihukum. Dan Taurat menjadi pendidik kita, mendidik kita untuk datang kepada Kristus, karena oleh Kristuslah kita bisa beroleh kebenaran yang sempurna itu. Sama untuk melihat Mazmur 15, kita melihatnya dengan kacamata yang sama. Mazmur 15 mendeskripsikan hal yang sama, bahwa karena manusia tidak bisa memenuhi semua kriteria dalam Mazmur 15, karena mereka hidupnya serong, bengkok dan lain sebagainya, maka mereka harus mencari Kristus. Maka Mazmur 15 mendidik mereka untuk menemukan Kristus, sehingga mereka bisa beroleh kebenaran yang sejati. Begitu. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu judul ini. Satu judul penting, orang yang berhak tinggal bersama Tuhan. Nah, kita akan lihat seperti apa Mazmur ini gambarkan. Seperti apa dia menggambarkan mereka dengan sangat rinci. Gambarannya seperti apa? Ini yang mau kita pelajari. Siapa yang berhak tinggal bersama dengan Tuhan? Yang pertama. Yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil. Perhatikan. Jadi mereka yang berhak tinggal bersama Tuhan adalah mereka yang hidupnya tidak bercela, yang terus berjalan lurus menurut track yang Tuhan sediakan. Mereka adalah orang-orang yang terus melakukan kebenaran, bukan melakukan kebenaran sekali-sekali, bukan, tapi selalu dalam hidupnya selalu melakukan kebenaran. Nah, saudara, Tuhan pernah memerintahkan kepada Yosua untuk jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan dari hukum Tuhan. Perintah yang sama pun diberikan kepada Israel. Israel menerima Taurat Tuhan. Ada banyak aturan dari Taurat Tuhan, dan Israel disuruh jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi pertanyaannya, apakah Israel tidak menyimpang? Mereka menyimpang. Mereka menyimpang ke kiri dan ke kanan sampai Tuhan hukum mereka berkali-kali. Bahkan penulis Mazmur ini, Daud sendiri, yang berkata bahwa orang yang bisa tinggal bersama Tuhan itu adalah orang yang hidup tidak bercela, yang terus melakukan kebenaran. Daud saja pernah menyimpang. Kan jadi sedikit miris. Dia yang tulis Mazmur ini, dia sendiri pernah menyimpang. Dia pernah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dia pernah jatuh dalam dosa pembunuhan, sudah zina, bunuh lagi. Dan dia pernah jatuh ke dalam dosa meragukan kekuasaan Allah, lebih memilih bersandar pada manusia, kekuatan militer dibandingkan Tuhan. Yang nulis Mazmur ini pernah menyimpang hidupnya. Nah, saudara, kalau misalnya mengikuti standar ini, ya udah, penulis Mazmur ini tidak berhak tinggal bersama dengan Tuhan. Jangan penulis Mazmur ini
Orang yang disebut sebagai bapak dari semua orang beriman, Abraham. Apakah hidupnya tak pernah menyimpang? Abraham pernah menyimpang, dan beberapa kali menyimpang. Dia pernah berbohong perkara istrinya. Abraham bukan hanya pernah berbohong perkara istrinya, tapi pernah meragukan janji Tuhan bahwa dia akan punya anak. Di masa tuanya lagi dikasih tahu, sempat ragu. Begitu. Ishak anaknya pernah juga menyimpang hidup. Bangsa Israel, Harun sebagai imam besar pertama bagi bangsa Israel pernah menyimpang hidupnya, jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Bantu bangsa Israel bentuk lembu. Begitu. Semua orang di dalam catatan Alkitab pernah menyimpang hidupnya. Tapi kalau kita bicara Mazmur 15, maka mereka apakah memenuhi semua tuntutannya? Jawabannya tidak. Maka itu seperti yang saya katakan, karena seperti demikian Mazmur 15, maka seharusnya bukan hanya mereka, kita pun binasa. Makanya betapa celakanya hidup jika Kristus tidak pernah datang ke dalam dunia. Betapa celakanya hidup kalau misalnya Allah tidak pernah mengambil langkah untuk mencurahkan kasih karunia-Nya lewat salib Kristus. Betapa mengerikannya hidup kita jikalau kita terus terpisah dari Kristus. Saudara, kita tidak berhak tinggal bersama dengan Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Ia datang ke dalam dunia, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, sebagai manusia, mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya semua orang yang tidak bisa memenuhi tuntutan Taurat, supaya setiap orang yang tidak bisa memenuhi tuntutan Mazmur 15, yaitu untuk hidup sempurna, tanpa cacat, tanpa celah, bisa beroleh kebenaran. Saudara, kita sendiri nggak bisa melakukannya, tetapi Kristus yang melakukannya bagi kita. Ia telah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya. Maka kalau misalnya ada orang yang sampai detik ini belum mau tobat dan percaya pada Yesus Kristus, belum mau menerima Kristus, pertimbangkan sendiri apakah dia bisa hidup sempurna tanpa cacat. Bisa tidak? Kalau bisa ya silakan coba. Namun kalau tidak bisa, datanglah kepada Kristus. Begitu. Kemudian pemasukan maka seperti apa lagi? Masih ayat kedua, dikatakan dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara, bukan hanya hidup tidak bercacat, namun dia memiliki hati yang murni. Tuntutannya naik level. Tuntutannya naik level. Tuntutan ini diulang lagi nanti di Mazmur 24 ayat 4. Hati yang murni. Saudara, jadi tuntutan untuk berbuat baik saja, hidup sempurna saja enggak cukup, hatinya mesti murni di hadapan Tuhan. Apakah ini mungkin bagi kita orang berdosa? Jawabannya apa? Jelas tidak mungkin. Tidak ada satupun orang yang ada di muka bumi ini yang pernah hidup yang memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Tuhan sendiri katakan apa? Menginginkan wanita saja dalam hati itu sudah dosa. Itu sudah dosa. Apapun yang kita pikirkan dalam hidup ini, jika kita memikirkan hal yang buruk mungkin, itu sudah bagian dari dosa. Jadi apakah kita bisa memenuhi tuntutan ini? Hati kita mesti murni baru kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tuhan sendiri katakan dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, betapa hati itu penuh tipu. Hati manusia itu adalah hati orang berdosa. Begitu. Manusia tidak bisa dengan kekuatannya sendiri membersihkan hatinya, nggak bisa. Dengan perbuatannya tidak bisa dia membersihkan hatinya. Bagaimana bisa perbuatan fisik membersihkan hati yang di dalam? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Maka dari sebab itu, seperti yang saya katakan, saya ulang sekali lagi. Karena kita tidak bisa membersihkan hati kita secara fisik dengan perbuatan apapun yang mungkin kita lakukan, dan kita harus binasa di dalam neraka karena hati kita tidak murni. Maka dari sebab itu
tuntutan ini menuntut kita untuk datang kepada Kristus. Kenapa? Karena hanya Dia yang dapat membasuh hati kita. Hanya oleh darahnya kita beroleh pengampunan. Hanya oleh pengorbanannya dan darahnya kita dilahirkan kembali. Anda bisa bayangkan, hati kita dilahir barukan oleh Tuhan. Yang tadinya bercela, kini dilahir barukan oleh Tuhan, sehingga kita dapat memenuhi tuntutan tersebut. Oleh apa? Oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Saudara, makanya Paulus katakan kepada orang-orang Ibrani bahwa ini hari keselamatan. Ini hari keselamatan. Jangan bertanya kapan hari ini hari keselamatan itu. Paulus katakan di dalam bagian yang lain, jangan pernah menyia-nyiakan panggilan tersebut. Jangan. Ketika panggilannya terus dikumandangkan, ketika itu dapat kita dengar sampai hari ini, segeralah bertobat dan percaya kepada Kristus. Karena hati kita tidak bisa kita bersihkan dengan usaha kita, tidak bisa. Kita nggak tahu kapan kita mati. Ketika kita mati, jangan nanti bisa berpikir, Tuhan lihat hati saya, belah dada saya, di hati saya betapa putihnya. Tidak, hatimu cemara. Begitu. Bukan hanya itu saja, kita lihat lagi. Lihat ketiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Saudara, walaupun kita nggak mungkin bisa lihat ini habis, karena terlalu banyak. Tapi perhatikan, tidak menfitnah sesamanya dengan lidah mereka. Walaupun ini hanya nyebut fitnah, tetapi ini mencakup segala jenis dosa karena lidah. Entah itu fitnah, entah itu gosip, entah itu bohong, entah itu berkata kotor, dan lain sebagainya. Saudara, adakah manusia di muka bumi ini yang bisa lepas dari dosa karena lidah? Saya katakan tidak ada satu orang pun. Tidak ada. Tidak ada. Yakobus katakan, kalau ada orang yang bisa mengekang lidahnya, dia manusia sempurna. Manusia sempurna berarti dia tidak bercela, saudara. Anda tahu ketika Yakobus ngomong ini, dia melihat siapa jadi patokannya. Ketika ia berkata, kalau ada orang yang bisa ngekang lidahnya, dia adalah manusia sempurna, patokannya siapa itu? Bukan dirinya, dia tidak sempurna. Semua rasul tidak ada yang sempurna yang dapat mengekang lidahnya dengan baik. Patokannya siapa? Patokannya adalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia saudara tirinya. Yakobus itu saudara tiri Yesus. Dia itu punya kesempatan sangat unik dan spesial, tumbuh bersama dengan Yesus. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya, selama dia tumbuh bersama dengan Yesus di dalam satu rumah yang sama, dia menyaksikan manusia yang sempurna itu ada. Dan dia adalah Yesus Kristus. Satu-satunya. Satu-satunya. Dan dia menyaksikan bahwa pada mulut Kristus, dari sejak dia kecil sampai dia tumbuh dewasa, tidak ada perkataan kotor keluar dari mulutnya. Ia dapat mengekang lidahnya dengan sempurna. Namun apa kata Yakobus? Namun kita, kata Yakobus, kita bersalah dalam banyak hal. Yakobus sendiri akui, dia tidak bisa mengekang lidah. Tak ada satupun yang bisa. Yang bilang bisa, itu sudah tidak mengekang lidah. Sudah bohong. Begitu. Anda bisa bayangkan, dosa yang sangat mudah terjadi dalam hidup manusia hanya karena lidah. Namun kalau orang ingin tinggal bersama dengan Tuhan tanpa melihat Yesus Kristus, dia mesti punya lidah yang sangat sempurna. Ada tidak yang bisa? Itu tidak ada. Karena nggak ada, maka kita semua harus datang kepada Kristus. Datang kepada Dia yang dapat menyelesaikan semua tuntutan yang dituntut kepada kita. Saudara, semua tuntutan dari Mazmur 15 mengharuskan kita dihukum. Tetapi Kristus membereskan itu di atas kayu salib, menggantikan kita untuk dihukumkan. Datang kepada Kristus. Begitu. Kemudian apa lagi? Perhatikan. Dilanjutkan lagi di sini. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya,
dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan Allah yang takut akan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saudara, seperti apa lagi mereka yang dapat berdiam bersama Tuhan? Mereka adalah orang yang memandang hina kejahatan dan mengasihi kebenaran. Memandang hina kejahatan dan mengasihi kebenaran. Saudara, ini perkara yang sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena manusia secara alamiah lebih mengasihi kegelapan. Secara alamiah, manusia secara alamiah membenci kebenaran, membenci firman Tuhan secara alamiah. Begitu. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Kecintaan kita adalah pada kegelapan. Kecintaan kita secara naluri, secara alamiah adalah pada godaan dunia ini, pada tawaran dunia ini, kecintaan kita. Begitu. Apalagi kita hidup dalam daging. Nah, jadi ini perkara yang bisa dikatakan mustahil bagi manusia secara alamiah untuk melakukannya. Nanti kita lihat di Mazmur 14, bahkan nanti di Roma pasal 3. Suatu saat kalau kita sempat khotbah Roma pasal 3. Tidak ada seorang pun yang cari Allah. Boro-boro ngejar kebenaran, cari dia aja enggak. Mencari Tuhan saja tidak. Bagaimana bisa mereka memandang hina kejahatan dan mengasihi kebenaran? Memandang hina perbuatan keji dan meninggikan orang-orang yang melakukan kebenaran. Tidak mungkin. Kemarin saya ketemu satu orang dari Full Gospel, diajak sama salah satu jemaat. Dia dengan PD-nya bilang Full Gospel itu bengkel rohani. Semua orang boleh masuk, nanti diperbaiki, kemudian keluar menjadi orang yang baru lagi. Saya tanya sama dia, di Full Gospel siapa yang khotbah pertemuannya tiap minggu? Enggak ada khotbah, hanya meeting. Maksudnya hanya ketemu, ngobrol, duduk di bangku ngobrol sambil ngopi gitu. Kemudian saya tanya, kalau gitu Full Gospel ketemuannya di mana begitu? Ada bentuk gereja enggak? Enggak ada. Full Gospel tidak bicara gereja. Ini hanya murni meeting untuk bapak-bapak. Ada juga untuk ibu-ibu, itu sesinya beda. Untuk bapak-bapak di situ pebisnis ada, di situ orang pengusaha ada, pekerja karyawan ada, dan kami membantu mereka untuk menjadi seperti pria. Saudara, saya katakan begini, cuma kan gak enak ngomong sama dia, karena biar masih bisa ketemu lagi. Kemarin ketemunya cuma sebentar lagi, cuma setengah jam. Masa setengah jam kita langsung ngajak perang kan, begitu. Saya katakan begini, ini salah satu bukti bahwa orang tak mengasihi kebenaran, lebih suka kegelapan. Bagaimana bisa Full Gospel jadi bengkel rohani? Dia aja tak pernah ngajar firman Tuhan. Ketemu meeting ngobrol. Saudara, dalam catatan Alkitab dimanapun kita baca, firman Tuhan yang memperbaiki. 2 Timotius pasal 3, 16-17. Kita diperlengkapi dengan firman Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dapat berbuat baik. Bagaimana bisa memperbaiki orang yang patah hati di luar sana, yang sedang down imannya, hanya dengan meeting, saling ngobrol-ngobrol, ngopi begitu, bahas pekerjaan? Gak mungkin. Bagaimana bisa memperbaiki orang di luar sana jikalau gereja saja nggak ada? Tidak mungkin. Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyampaian firman-Nya pada zaman ini. Efesus pasal 4, lewat gereja. Pasal 3, lewat gereja. Anda bisa bayangkan kelompok-kelompok model seperti ini. Kelompok-kelompok yang tidak pernah mengasihi kebenaran, tidak pernah mematuhi firman Tuhan. Dan mereka berkata, ini bengkel rohani. Saya katakan semua yang keluar itu tidak semakin rohani, semakin duniawi. Begitu. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Ini contoh orang-orang yang lebih mengasihi kegelapan dibandingkan kebenaran. Saudara, di luar sana kita, yang sering saya katakan, misal gaya berpakaian. Emangnya di luar sana ada orang-orang yang saking mengasihi kebenaran tidak oh yaudah saya
mau berpakaian seperti ini untuk Tuhan. Kebanyakan orang di luar sana, bahkan kemarin sempat ngobrol sama siapa tuh, sama Mia sehingga saya, ada temannya bilang pakai pakaian seksi nggak apa-apa ke gereja, kata dia. Justru orang-orang yang terlalu tradisional itu yang menjadi batu sandungan di gereja. Saya katakan justru dia yang jadi batu sandungan. Begitu. Ini contoh orang-orang yang lebih mengasihi kegelapan dibandingkan kebenaran. Nah saudara, kalau manusia dibiarkan berjalan dengan sendirinya, ya saya katakan mereka sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya masing-masing. Begitu. Tidak akan ada orang yang sampai kepada Tuhan, tidak akan ada. Tapi tuntutan Tuhan apa? Dia harus menjadi orang yang memandang hina kejahatan, namun meninggikan kebenaran. Apakah ini mungkin kita lakukan sebagai manusia alamiah tanpa Kristus? Jawabannya tidak. Maka dari sebab itu saudara, sekali lagi saya katakan, datanglah kepada Kristus. Hanya dialah yang dapat membereskan ini semua. Hanya oleh pengorbanannya saja, satu-satunya yang ia kerjakan di atas kayu salib, itu yang dapat membereskan segala perkara ini. Jika tidak, kita semua binasa dalam neraka. Jika tidak, kita semua dihukum untuk kekal. Namun datanglah kepada Dia, maka Dia akan membereskan kita, membenarkan kita, menyucikan hati kita, dan Dia akan melahirbarukan kita, sehingga memampukan kita lewat Roh Kudus-Nya untuk mengasihi kebenaran dan menghina kejahatan. Begitu. Itulah sebabnya dari awal saya katakan, Mazmur ini menuntun seseorang kepada Kristus. Begitu. Jadi kita sudah lihat Mazmur 15. Dan sudah lihat betapa tingginya tuntutan Tuhan. Betapa tingginya tuntutan Tuhan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan yang kepalang tanggung. Dia menuntut kesempurnaan yang sangat sempurna. Jika tidak bisa, datang kepada Kristus. Tapi kalau ngerasa bisa, usahakan sendiri, pasti binasa dalam neraka. Karena sudah saya terangkan tadi, tidak ada manusia yang mungkin bisa. Datang kepada Kristus, maka kita semua beroleh damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan. Minta kesediaan Pak Effendi tutup dalam doa, silakan.